Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kabar madrasah dimanapun Anda berada, kami bukan berlibur tapi lama tak mengudara karena banyak kesibukan yang cukup menyita waktu di madrasah, terutama masalah terakhir adalah masalah akreditasi dan kawan-kawannya. Dan alhamdulillah Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene telah melalui itu dengan baik. Pemirsa kabar madrasah dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat teruntuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik contoh dan suri teladan bagi kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa kabar madrasah, kali ini kita di tempat yang berbeda. Kali ini kita di ruang CBT, tepatnya di ruang server di balik ruang CBT itu. Dan rencana simulasi tadinya kita ingin mengambil gambar di luar lapangan, namun kondisi yang semakin terik menyebabkan kita harus masuk ruangan, kayaknya lebih adem di dalam. Dan bersama saya pada pagi hari ini ada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Madrasah urusan sarana prasarana yang secara bukan kebetulan tapi secara sah sudah di-SK-kan oleh Kepala Madrasah. Beliau sekarang menjabat sebagai penanggung jawab keamanan pangan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Assalamualaikum Bapak Muhammad Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah, Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua supaya bisa beraktivitas dengan baik. Pak Iwan, saya mau tanya karena lama nih kita tidak menyapa dan memberikan informasi kepada pemirsa kabar madrasah. Apa kabar madrasah sampai sejauh ini? Alhamdulillah, di proses pembelajaran kita di saat-saat COVID seperti ini. Pada awalnya memang semua sekolah atau madrasah seperti itu ada sebuah perubahan yang sangat mendasar dalam proses belajar mengajar. Dan alhamdulillah untuk saat ini proses pembelajaran memang belum berlaku secara 100% sesuai yang normal seperti sedia kala sebelumnya. Tapi sekarang ini sudah bisa hadir kembali di madrasah dengan catatan yang hadir itu cuman 50% dari 100% jumlah murid yang ada. Jadi kalau di madrasah kita ini, Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene itu proses pembelajarannya disip-sip. Ya. Artinya dilakukan pembagian proses pertemuan. Misalnya kalau hari ini kelas 10. Ya. Kelas 10 dan kelas 11 setengah. Ya, 11 setengah. Nah, besok yang setengah kelas 11 ini dan kelas 12 itu yang digulir-gulir. Jadi tidak pernah hadir secara full 100%. Tapi alhamdulillah itulah proses pembelajaran yang paling maksimal yang kita bisa lakukan untuk saat ini. Mungkin orang akan bertanya, apakah ini yang terbaik dalam proses belajar? Apakah ini akan menjadi sebuah langkah yang maksimal kita lakukan? Saya pikir untuk saat ini itulah yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran. Berbagai macam cara sudah memang dipikirkan, tapi tetap mentok pada hal ini. Iya, betul. Persenan-persenan itu. Karena kalau memang kita hadirkan 100% memang dalam suasana seperti ini memang sangat berisiko. Sangat berisiko. Tapi alhamdulillah semua bisa dilalui dengan baik ya. Jadi penjelasan tadi misalnya ada 16 kelas ya. Iya, 16 kita ada 16 rombel. Jadi yang hadir setiap hari itu ada 8 rombel tentunya. Berarti misalnya ada Senin, Rabu baru hadir lagi. Iya. Terus Jumat baru hadir lagi. Kecuali mungkin pada kelas-kelas yang VIP, misalnya kelas tahfiz gitu. Itu yang memang ya diperbolehkan hadir karena memang jumlahnya tidak sedikit, hanya 18 orang ya Pak ya. Ya kurang lebih 18 sampai 20 orang itu. Jika memang hadir 50% itu berarti itu berdampak ke kantin atau gimana cerita kantin kita? Berdampak ke kantin.
Artinya apa sudah boleh atau bagaimana? Ya untuk saat ini boleh, boleh, tapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kantin bisa buka dengan tidak boleh makan di ruang kantin, karena kan yang kita pikir itu adalah jangan sampai siswa itu atau warga madrasah yang mau makan di kantin itu bertumpuk di kantin. Jadi itu akan berisiko kalau jadi terjadi proses beli jajanan kemudian makan di luar. Boleh saja di kelas, boleh di seputar madrasah. Karena kelasnya sudah diatur jarak. Iya, diatur jarak. Oke. Kalau bertumpuk di kantin itu kan berisiko untuk penularan COVID-19. Seperti itu. Kemudian yang saya tanya ini Pak, kan kebetulan kan beberapa berita terakhir yang lagi hit di banyak media sosial madrasah itu adalah masalah keamanan pangan. Nah, bagaimana Anda bercerita tentang jaminan keamanan pangan di madrasah kita? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Artinya apa? Sebagai sebuah lembaga pendidikan, lembaga anak-anak untuk mendapatkan ilmu, yang diharapkan itu bukan hanya persoalan ilmu saja, artinya kesehatan juga harus dijamin oleh lembaga atau madrasah yang melaksanakan proses pembelajaran pendidikan. Nah, di madrasah kita ini, di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene, itu sudah kita lakukan berbagai macam cara untuk bagaimana membuat anak itu dalam proses jajanan di madrasah itu tetap mendapat pelayanan yang bersih dan sehat. Misalnya di kantin kita di madrasah itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika ada sesuatu hal atau bahan makanan jajanan yang akan dijajankan di kantin. Taruhlah misalnya kalau jajanan yang dijajankan di kantin itu harus steril, bersih. Artinya kalau produk yang datang itu produk misalnya jajanan jadi, produk dari pabrikan kemudian dibawa ke kantin, harus ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. Misalnya masa berlaku makanan harus ada. Tidak boleh menjual makanan ketika sudah melampaui batas kadaluarsa. Dan mungkin ini sudah juga berlaku di tempat-tempat lain. Kemudian harus ada jaminan bahwa barang ini halal dari MUI dan juga layak edar dari BPOM. Itu yang kita harapkan, dan barang-barang yang masuk itu jangan sampai kemasannya rusak. Artinya kalau ada barang yang dijual itu kemudian kemasannya rusak, kan itu mengkhawatirkan. Jangan sampai itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal misalnya penyakit-penyakit yang ada di luar. Nah, kalau makanan yang diproduksi sendiri oleh kantin, misalnya nasi atau apa saja, harus bisa dijamin juga. Apakah proses masak nasinya itu seandainya nasi, apakah sudah benar? Apakah memang sudah diproses sampai matang sesuai dengan masakan makanan yang sehat? Dari bahannya bagaimana, prosesnya bagaimana, alat-alat dalam proses memasaknya itu bagaimana, harus juga dijaga kebersihannya. Dan mudah-mudahan yang kerja-kerja seperti ini bisa memberikan kita jaminan rasa aman dan bersih terhadap anak-anak didik kita di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene ini. Apa untuk meriksa itu, untuk memberi tentunya rasa nyaman ya buat pemirsa di rumah, orang tua khususnya orang tua di rumah, karena mereka juga pasti was-was, anak saya makan apa ini di madrasah. Apa memang ada sekelompok orang gitu, katakanlah lembaga atau apakah itu siswa atau guru atau siapa di sekolah yang diberi semacam kewenangan untuk melakukan penjaminan itu, melakukan pemeriksaan itu secara acak atau bagaimana? Jadi di madrasah kita ini alhamdulillah sudah ada lembaga yang diharapkan untuk lebih konsen memperhatikan hal-hal seperti itu. Itu di madrasah ada tim keamanan pangan madrasah. Jadi di situ akan terus berproses, terus bekerja dalam usahanya untuk
memeriksa lah, misalnya istilahkan begitu, untuk menjamin bahwa jajanan atau makanan-makanan yang dijajankan di madrasah itu masuk dalam kategori bersih dan sehat. Itu tim ini atau lembaga ini berdiri baru saja 11 Juli 2021. Jadi ada tim keamanan pangan madrasah, itu kita dibentuk madrasah, dan kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketua tim dalam lembaga ini. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang terus dibina oleh BPOM. BPOM yang terus yang ada di Mamuju itu kan? Iya, yang di Mamuju. Dia terus memberikan kita edukasi bagaimana melakukan hal-hal atau proses menjaga keamanan dalam hal bersih dan sehatnya jajanan anak-anak di madrasah. Jadi ini merupakan lembaga yang sangat bagus untuk ada dan dibentuk di madrasah. Terus tugasnya itu apa saja selain jaga-jaga memastikan semua sehat itu? Iya, ya. Jadi tugasnya itu di samping juga memberikan pengawasan, mungkin dibahasakan seperti itu, pengawasan dalam hal kondisi kebersihan dan keamanan jajanan di madrasah, juga mengedukasi warga madrasah bagaimana cara misalnya memilih makanan yang sehat, bagaimana melakukan pola hidup yang sehat, bagaimana berperilaku yang sehat, seperti memberikan sosialisasi terus kepada masyarakat dengan harapan bahwa suatu saat nanti di komunitas madrasah itu dapat melakukan suatu proses kehidupan yang layak. Artinya apa? Melakukan proses yang bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Iya, itu yang kita harapkan. Kemarin saya lewat ada banner saya lihat. Iya. Tapi saya lihat saja cuman angka besar yang saya lihat. Iya. Kayaknya saya butuh deh penjelasan lebih lanjut angka nomor 5 itu. Iya. 5 itu apa sih 5 itu? Iya. Jadi banner itu atau poster-poster yang ada di madrasah itu. Kemudian, banyak angka 5 saya curiga ada pemilihan presiden atau ketua OSIS atau apa. Iya. Itu adalah salah satu bagian mengedukasi warga madrasah dalam hal proses hidup bersih dan sehat. Kemudian apa itu 5? Itu 5 itu adalah 5 kunci keamanan pangan. Iya. Artinya sebuah hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita mau hidup dalam standar bersih dan sehat. Ada 5 itu. Misalnya ada jaga kebersihan, itu yang pasti. Jaga kebersihan dalam artian bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itu dapat dikategorikan sehat. Iya. Kategorikan sehat. Kemudian kan sekarang itu banyak orang yang tidak selalu perhatikan bagaimana caranya ketika kita belanja ke pasar. Iya. Makanan yang sudah matang kan, sudah ada di pasar itu langsung beli yang matang, kemudian kadang-kala dicampur makanan yang masih mentah. Nah, dalam hidup yang sehat itu tidak baik. Artinya jangan sampai makanan yang masih mentah itu mempunyai virus lah, misalnya penyakit yang nyebrang ke makanan yang sudah matang, ataupun sebaliknya ada perpindahan virus-virus penyakit di antara kedua pangan ini. Kemudian memasak dengan benar. Kan kadang-kala ada orang yang masak misalnya air karena buru-buru, sebelum mendidih dia sudah ambil untuk diminum. Itu kan suatu pola hidup yang tidak sehat. Ketika kita mau sehat, dalam proses memasak air itu harus full mendidih sesuai dengan standarnya, bagaimana mendidih. Jadi kita itu harus jaga hal-hal tersebut. Kemudian menjaga suhu makanan. Suhu makanan. Tempat menyimpan makanan. Ya, wadahnya. Ya, wadahnya. Karena kita kan biasanya tidak memperhatikan hal itu. Ketika kita punya makanan ditaruh di tempat apapun sah-sah saja buat kita. Yang penting ya tidak dijangkau misalnya kucing dan sebagainya. Tapi ternyata dalam pola hidup yang bersih dan sehat itu ada suhu tertentu, sehingga misalnya
pisang suhunya bagaimana? Harus diatur seperti itu. Wow. Ya itu. Jadi itu ya. Di samping juga menjaga kebersihan dan kesehatan makanan, juga bisa menjaga bertahannya itu makanan. Suhu makannya, tempat penyimpanan juga diperhatikan. Juga menggunakan air yang bersih. Iya, menggunakan air yang bersih. Yang bersih. Karena kan kita mau minum air tanpa dimasak, bisa juga diminum apa dan sebagainya. Orang mengatakan, wah tidak usah perhatikan karena nenek-nenek kita juga dulu juga begitu. Datang kerja misalnya di kebun, langsung ambil air dari gentong, langsung minum. Sehat-sehat saja. Tapi kan permasalahannya mungkin suasananya beda. Nenek-nenek kita dulu hidup dalam kondisi yang sangat kurang zat-zat kimia. Semua lingkungan itu masih bersih. Beda sekali dengan kondisi kita sekarang. Banyaknya larutan-larutan zat kimia yang ada di alam itu sudah sangat jelas akan mempengaruhi kebersihan dan layak konsumsinya barang-barang yang kita makan sekarang ini. Pertanyaan berikut, jika ada nih sesuatu misalnya bahan pangan tertentu gitu, bahan makanan tertentu, bagaimana cara yang baik gitu untuk mengetahui bahwa ini bisa saya makan gitu, aman untuk saya konsumsi atau gimana? Iya. Jadi ada beberapa cara, misalnya yang pernah kita diajarkan pada saat bintek dulu, bintek dari BPOM itu mah. Cara untuk memilih makanan yang layak konsumsi, pertama itu ya melihat labelnya. Kadar warsanya, tanggal kadar warsa masing-masing produksi yang resmi itu mempunyai hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi barang atau makanan-makanan itu sudah kadaluarsa. Itu akan mendatangkan penyakit buat si pengkonsumsi barang tersebut. Kemudian harus memilih tempat jajan yang baik, dalam artian bahwa jangan membeli jajanan di tempat-tempat yang memang dipahami bahwa misalnya tempat itu kotor. Kan kadangkala ada tempat jajanan yang ada di lokasi dekat tempat sampah misalnya, kan lingkungannya sudah tidak bersih. Itu makanan-makanan yang ada di situ boleh jadi tercemar virus penyakit sebagai akibat dari makanan itu terkontaminasi oleh misalnya lalat yang dari sampah itu terbang ke makanan yang dijajan. Bisa saja bakteri atau apa masuk, gitu yang merugikan kita nantinya. Iya, yang kita sakit begitu. Dan juga kadang-kala kan kita perhatikan juga si penjualnya itu. Iya. Si penjualnya jangan sampai dia juga berperilaku yang tidak bersih. Ini yang bahaya. Iya, ini yang bahaya. Kita membeli barangnya itu kan pakai tangan biasa di situ, maksudnya kan dalam pola hidup bersih tidak layak untuk dilakukan seperti itu. Jadi harus pakai misalnya penjepit itu. Itu. Jadi membersihkan atau mencuci bahan makanannya dengan air bersih. Jangan itu tadi betul-betul memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Iwan, sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga yang ceritanya susah-susah berat sih, memberi rasa aman ke orang tua siswa, memberi rasa aman, rasa nyaman, tentunya apa harapan Bapak gitu? Harapan kita ini dalam usaha menghadirkan sebuah suasana lingkungan yang bersih dan sehat. Mudah-mudahan pada titik tertentu kita mempunyai kesadaran yang sama untuk bergerak dan melakukan hal-hal yang bersih dan sehat. Itu butuh butuh usaha yang keras. Karena kenapa? Kadang-kala hal seperti itu kita sepelekan. Kita sepelekan. Masyarakat kadang untuk memilih jajanan saja kan bukan persoalan bersih atau tidak bersih. Tapi perusahaan sekarang saya sedang mau makan apa, mau makan apa, nilai kebersihannya kadang-kala kurang diperhatikan. Kemudian misalnya kalau kita belanja kurang sekali memperhatikan tentang batas kadaluarsa, kurang memperhatikan bahan-bahan yang terkandung dalam makanan yang kita jajani itu.
Artinya apa yang makan, bahan-bahan apa yang terkandung di dalamnya ini, apakah memang layak konsumsi atau tidak. Itu kan biasa ada tertera di situ bahan-bahannya apa. Nah, mudah-mudahan usaha kita ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi gerakan berjamaah. Jadi suatu saat saya merindukan bahwa tim ini sudah tidak ada lagi, karena kenapa? Kita sudah mempunyai kesadaran berjamaah untuk bergerak bersama-sama dalam hal-hal itu tadi, menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan saya pikir kenapa harus dilaksanakan di anak-anak, di tingkat-tingkat madrasah, di tingkat sekolah? Karena kita sangat memperhatikan generasi ke depan, Kita ini kan sudah tua lah. Yang menentukan masa depan itu orang-orang generasi kita ini. Kalau dia mempunyai suatu kondisi yang sakit-sakitan, kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada mereka. Dia tidak akan menjadi generasi yang bisa kita andalkan. Ketika sakit kan tidak mungkin bisa belajar dengan baik. Nah, ketika waktu belajar yang kurang, maka ilmu yang kita harapkan dia bisa diserap di otaknya itu akan kurang masuk, sehingga kita akan memperoleh generasi yang kurang bisa diandalkan untuk membangun negara kita ini. Berarti betul ya, bahwa baru saya sadari di ujung pembicaraan ini bahwa walaupun tim ini sederhana, mungkin beranggotakan beberapa siswa, beberapa guru, namun tugas mereka itu berentetan terus dan bahkan sampai menentukan masa depan bangsa ini beberapa tahun ke depan. Karena nggak dirasa anak-anak sekarang ini akan menggantikan kita segera beberapa tahun yang akan datang. Kalau kita punya generasi yang sakit-sakitan kan kurang. Dan mereka harus sehat. Harus sehat. Untuk salah satu faktor untuk menjamin kesehatan mereka itu adalah tim ini. Keamanan pangan di sekolah. Mudah-mudahan hal ini bisa terwujud. Insya Allah. Tapi tentu dengan kerja-kerja berjamaah. Insya Allah berjamaah. Dan sekarang kalau di madrasah imamnya adalah Pak Iwan. Terima kasih. Tapi imam itu saya harapkan ada namanya makmum yang imamnya salah, tegur. Kalau imam salah dan ditegur tidak bisa, imam mundurkan diri dengan kode-kode tertentu. Semua berjalan lancar. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya, kedatangannya. Sama-sama. Bukan di studio ya, di ruangan kita di CBT pada hari ini. Demikian pemirsa, obrolan singkat kami tidak terasa hampir setengah jam dengan Ketua Tim Keamanan Pangan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Terima kasih kepada BP POM yang berkantor di Mamuju atas kunjungannya dan supportnya ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang ada di rumah serta anak-anakku sekalian. Terima kasih Pak Iwan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.